Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum kecil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, ucup Ekaristi untuk pagi hari ini dimohon dari Bapak Yopi Samiaji, lingkungan Eduardo, yang memohon kelancaran musim panen tembakau tahun 2020 ini semoga bisa menghasilkan yang baik, dan juga sekaligus mohon supaya kesehatan dijaga untuk keluarga dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah Bapa yang Maha Agung, semoga benih sabda-Mu menghasilkan buah melimpah, sehingga berwujud sungguh-sungguh di dalam hidup kami, berupa iman, harapan, dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah sabda Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, dan ikatkanlah pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang disabdakan Tuhan, lalu kuikatkan pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah sabda Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, yang sekarang ada pada pinggangmu. Pergilah ke sungai Efrat dan sembunyikanlah di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku dan menyembunyikannya di tepi sungai Efrat, sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa lama bersabdalah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat dan ambillah dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat kusembunyikan. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tak berguna lagi untuk apapun. Lalu datanglah sabda Tuhan kepadaku, pergilah. Beginilah sabda Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkaan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini enggan mendengarkan sabdaku. Mereka mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan bersujud kepada mereka. Bangsa ini jahat dan akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang,
Demikianlah dulu segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Hai umat, engkau telah melalaikan gunung batu yang melahirkanmu dan melupakan Allah yang melahirkanmu. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan mereka dengan yang bukan umat dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di ladang. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih sayuran. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Pujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan sebetulnya untuk menjelaskan yang tersembunyi. Berarti tampak bahwa misteri Allah itu mau dibuka kepada semua manusia, supaya manusia bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi toh, walaupun ingin diungkapkan, misteri itu tetap tersimpan dan sulit untuk bisa ditangkap dalam pikiran kita. Ambil contoh dalam perumpamaan yang pertama tadi. Dikatakan bahwa biji sesawi atau sinapis itu adalah biji yang paling kecil, tetapi bisa bertumbuh menjadi sayuran dan juga bahkan menjadi pohon. Penanamnya hanya tahu bahwa biji itu yang paling kecil. Tetapi bagaimana biji yang paling kecil itu bisa mengembangkan dirinya sedemikian rupa di dalam tanah yang tidak terlihat. Benih itu tidak terlihat karena di dalam tanah, tetapi bisa bertumbuh berkembang menjadi pohon yang baik. Paling petani itu bisa memberikan pupuk, tetapi untuk menumbuh kembangkan benih dari dalam diri benih itu sendiri, kita tidak tahu. Ibu bapak sudah terkasih, demikian juga dengan kerajaan surga yang sudah ditanam di dalam hati kita. Kita hanya bisa memupuk hati kita supaya hati kita tetap bersih. Kita hanya bisa seolah-olah menyapu di dalam hati kita supaya hati kita itu layak dan pantas untuk tempat tumbuhnya kerajaan Allah atau Sang Sabda itu. Tetapi kita sendiri harus jujur dengan diri kita.
Kadangkala kita justru tidak mau untuk membersihkan hati kita. Kita membersihkan raga kita dengan mandi, beberapa kali sehari bahkan. Tetapi membersihkan hati, kita bisa menghitung berapa kali dalam setahun, berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam seminggu. Bahkan bisa dikatakan kadangkala dalam setahun pun tidak pernah dibersihkan. Bagaimana bisa bertumbuh sang sabda itu dalam hati kita? Maka ibu bapak, kalau kita bisa mau menumbuhkan kerajaan Allah atau sang sabda itu di dalam hati kita, maka aspek-aspek keseriusan kita untuk menumbuh kembangkan itu adalah memberikan suasana yang indah, yang baik, supaya sang sabda bisa bertumbuh berkembang di dalam hati dan hidup kita. Selain itu juga, mampukah kita juga bisa menjadi sarana untuk bisa sesama kita bisa menumbuh kembangkan sang sabda pula. Karena sesama kita membutuhkan kehadiran kita. Sehingga sang sabda yang sudah ditanam oleh Tuhan di dalam hatinya bisa bertumbuh berkembang. Kita pun juga membutuhkan orang lain supaya sang sabda dipercepat untuk bisa berkembang. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi tanah yang subur, sehingga sang sabda atau kerajaan Allah itu bisa bertumbuh berkembang. Mampukah kita juga bisa menjadi ragi bagi sesama kita? Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa menumbuh kembangkan sang sabda yang ditabur oleh Engkau sendiri dalam hati kami. Semoga hidup kami bisa berbuah, sehingga bisa menghasilkan yang indah dalam kehidupan di tengah masyarakat. Allah yang berkasih, secara khusus kami bersama dengan keluarga Yopi Samyaji untuk memohon kepadamu supaya di musim panen tembakau tahun ini di kota kami ini bisa berhasil dengan baik. Dan kami juga mohon supaya Engkau memberikan benteng, memberikan penjagaan, supaya kesehatan untuk keluarga dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan tersebut bisa lebih terjamin lagi. Karena kami percaya bahwa kami hanya bisa mengharapkan kehadiran-Mu sehingga semua bisa berhasil dengan baik. Allah yang penuh kasih, kami juga mau sejenak kami berdoa untuk ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan dengan pengantar Kristus Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.